Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala arshofil hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat dan sempat. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada Horib Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang minuman keras dan dalilnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam hadir di tengah-tengah umat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak serta-merta mengharamkan khamar. Awal mula khamar itu terjadi karena dikonsumsi oleh para sahabat. Ketiga sahabat Abdurrahman bin Auf menyuguhkan khamar kepada sahabat ketika waktu sholat maghrib, lalu merak serta memerak. Pada salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf, itu menjadi imam pada waktu sholat maghrib berjamaah. Tubuhnya menjadi mulai oleng dan akhirnya membaca ayat pada Al-Quran juga menjadi salah. Maka dari itu turunlah ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk." Ayat ini melarang sholat ketika dalam sedang keadaan mabuk, karena mabuk itu bisa menghilangkan akal sehat bagi kekhusyukan dalam sholat maupun membaca Al-Quran. Kekhusyukan sholat dan amalia rukun, wajib dan sunnah itu tidak boleh terganggu dikarenakan kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman keras apapun jenisnya adalah haram, dilarang oleh agama sebagaimana dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkuban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka menjauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari keterangan ayat di atas sudah jelas bahwa minuman keras, khamar, dijauhin karena memabukkan dan menghilangkan akal sehat serta tentu membatalkan ibadah karena tidak memenuhi syarat dan rukun ibadah. Dengan demikian, menurut saya baiknya kita adalah menghindari adalah perbuatan khamar, orang yang menyuguhkan khamar, orang yang menjual khamar, orang yang membelikan khamar, sampai orang yang meminum khamar. Kesemuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama, walaupun hanya membelikan atau menyuguhkan, dia tidak meminumnya karena dia khamar ada di meja atau di hadapan si peminumnya. Jadi sama akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamar itu bisa juga membuat tubuh menjadi mematikan saraf-saraf di tubuh. Karena itu khamar adalah hal yang tidak boleh dilakukan di dalam agama Islam. Baiknya kita menjauhi khamar itu adalah untuk menjadikan kita sebagai tetap orang yang beriman. Yang kedua, kita menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, menjaga kesehatan akal pada manusia. Karena di zaman sekarang banyak sekali terjadi karena minuman khamar kita menjadi bisa membunuh orang, bertindak perilaku kriminal di tempat umum. Kita bisa juga mengakhirkan dengan berzina. Karena minuman khamar sangatlah tidak baik untuk dikonsumsi dan bisa merusak akal sehat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji kepada umat-umatnya, siapapun yang patuh atas larangannya dan mengikuti perintahnya, Allah akan membukakan pintu surga yang sebesar-besarnya untuk umat-umatnya. Jadi menurut saya banyak anak di umur 20, 17, 18, 19, 20 tahun itu masih banyak yang mengkonsumsi khamar atau bisa kita sebut dengan minuman keras atau alkohol, karena itu sangat tidak baik buat tubuh. Kita bisa jadi membantah sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu kita bantah, seperti kita membantah larangan Allah, membantah larangan orang tua, membantah larangan orang yang lebih tua ataupun teman-teman kita. Terkadang hal-hal yang disampaikan teman-teman kita adalah hal-hal yang baik dan patut buat kita tiru. Tetapi karena pengaruh dari alkohol tersebut, umat-umat muslim, saudara-saudaraku sekalian, itu menjadi tidak sadar karena kehilangannya akal sehatnya di saat kita mengkonsumsi khamar. Khamar juga bisa menjadi salah satu
penyebab kriminal yang terkenal di Jogja itu kelitih, pembunuhan, kriminalitas di lalu lintas. Karena menurut saya khamr itu sangatlah tidak baik untuk dikonsumsi. Di saat masa remaja dan peralihan dari masa-masa ke dewasa, seiring waktu bertambahlah menjadi masalah pergaulan bebas, kedua tawuran, memakai narkoba, merokok, dan yang itu pertama meminum alkohol. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bilang kalau itu adalah minuman haram dan tidak boleh digunakan sama sekali. Saudara-saudaraku sekalian, banyaknya hukum-hukum agama yang melarang keharaman mabuk. Di dalam ayat yang bisa dijadikan dalil, surat Al-Baqarah ayat 219, mereka yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya pendapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa minuman keras itu diharamkan dan dipandang sebagai dosa besar. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat 43 bahwa orang-orang yang sedang mabuk diharamkan melakukan sholat dengan alasan jelas, karena orang yang mabuk pasti tidak bisa membaca bacaan sholat. Sholat adalah doa, bagaimana jika orang berdoa jika kesadaran sedang hilang seperti terjadi pada orang mabuk. Dan surat itu berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu kadang-kadang mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sedang sakit atau musafir, atau datang dari tempat pembuangan air, dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak dapat mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Sobat Cahaya Islam, mari kita kembalikan argumen yang membantah keharuman mabuk di awal tadi. Yang harus tekankan argumennya yang tampak masuk akal itu sebenarnya sama sekali tidak meruntuhkan dalil-dalil keharuman mabuk yang biasa disampaikan dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena keharuman mabuk itu sudah mutlak sebagaimana sudah dijelaskan dalam ayat di atas. Mabuk diharamkan karena mengandung dosa besar. Kita tidak bisa berargumen bahwa keharamannya itu karena memabukkan. Karena kita tidak bisa berargumen demikian, maka argumen bahwa minuman keras tidak diharamkan bagi orang-orang yang tidak mabuk juga tidak bisa digunakan. Terkadang sobat-sobatku sekalian, seringkali orang tergoda untuk meminum minuman keras karena mereka ingin melihat keren. Terkadang hal-hal kayak gitu tidak masuk akal dan seringkali pula terjadi orang terseret ke sana karena sahabatnya menawari minuman alkohol tersebut. Dan jika dia tidak mengikuti, maka dia akan diejek-ejek. Dalam hal ini seperti inilah yang perlu diperhatikan. Ini bukan tentang ceramah yang menyinggung soal etika atau persahabatan. Seorang sahabat yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa yang bukanlah sahabat yang layak dipertahankan. Selain itu, jangan sampai pula rasa malu kita terhadap manusia mengalahkan rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.